Huge 1-2. Big knockdown for that right hook that we spoke about all earlier on in this year. It's got up in this third round. Telah muncul monster baru di kelas ringan. Usianya masih sangat muda, yakni kelahiran 2002. Dan yang mengejutkan lagi, yakni rasio KO-nya. Dia tidak hanya memiliki pukulan kidal yang mematikan, dia juga memiliki IQ bertarung yang sangat jenius. Footwork atau pergerakan kakinya sangat anggun, apalagi pertahanannya sangat rapi. Pengamat menilai bahwa bocah yang dijuluki Pitbull ini siap merajai di kelasnya. Dan di akhir video, kalian akan mengerti mengapa bocah ini bakal menguasai di divisinya. I had another plan for the future. I'm coming for the world champ, you know. Lahir pada 9 September 2002, Jadir Herrera tidak hanya tumbuh di lingkungan olahraga tinju, tapi dia memiliki terah keturunan seorang petinju terbaik Kuba pada masanya. Kakeknya, yakni Angel Herrera Vera, adalah legenda Kuba yang pernah meraih medali emas di Olimpiade 2 kali, yakni pada tahun 76 dan tahun 80. Bagi Jadir, kehebatan bukanlah pilihan, melainkan takdirnya. Sama seperti sang kakek, Jadir mampu menembus sengitnya Liga Amatir Kuba yang terkenal paling sengit sejagat raya. Hanya petinju paling kuatlah yang mampu menembus puncak tertinggi Liga Amatir Kuba. Tidak hanya tingkat nasional, Herrera mampu menembus kancah internasional, yakni dengan meraih kejuaraan sabu remaja IBA tahun 2021. Dan itu menjadi bukti bahwa cucu sang legenda sangatlah berbahaya. Tak ingin seperti sang kakek yang hanya berprestasi di kancah amatir, Herrera ingin menembus tinju profesional. Namun sayang, kebijakan Federasi Tinju Kuba melarang petinju terbaik amatirnya untuk masuk tinju profesional. Dan itu berlaku dari tahun 62 hingga tahun 2022. Dan satu-satunya jalan yakni dia harus keluar dari Kuba. Dengan berat hati, pada tahun 2021 Herrera meninggalkan kejayaan dan nama besarnya di Kuba. Jika biasanya mayoritas petinju Kuba sebelumnya memilih Meksiko maupun Amerika, namun Herrera memilih Dubai sebagai tempat untuk memulai mimpi besarnya. I don't give a fuck where you from, I don't give a fuck what's your name. I'm here for no game, you know, I'm here for the business. Dan di sanalah Herrera membangun reputasi dan mengumpulkan banyak kemenangan KO yang nantinya banyak promotor papan atas yang ingin mendapatkan tanda tangan darinya. Dan inilah debut profesional pertamanya, Juli 2021 saat usianya masih 19 tahun. Memang saat itu sorotan media belum begitu tertuju, namun kemampuan Herrera sudah bisa diprediksi. Serangan maupun pertahanannya sudah terlihat seperti petinju hebat. Pukulannya tidak hanya cepat dan kuat, tapi sangat akurat. Di laga berikutnya, Herrera dipertemukan dengan Muhammad Resnu Sundafa Ramdhani, petinju asal Indonesia. Tak butuh waktu lama, Herrera membuat Sundafa tumbang di ronde pertama. Dia bangkit dan menantang Herrera untuk maju, dan ya, Herrera kembali menghancurkannya. 2 bulan kemudian, Herrera kembali naik ring dan lawannya yakni Fred Sayuni, petinju Tanzania yang sudah mengoleksi 14 kemenangan.
Gak jauh berbeda dari sebelumnya, Herrera hanya butuh 1 ronde saja. Wasit mencoba memberikan kesempatan, namun rasa sakitnya tak bisa disembunyikan dan ia memilih untuk menyerah. Awal tahun 2022, Herrera mendapat lawan yang cukup mumpuni. Ya adalah Eduardo Mancito, petinju Filipina yang sudah mengoleksi 22 kemenangan. Duel ini dijadwalkan 8 ronde, namun Herrera tak ingin bermain lebih lama. Sejak awal, Herrera menggunakan pukulan kidalnya untuk melumpuhkan lawannya. Dan di ronde keempat inilah body shotnya langsung mendarat telak. Sang lawan tak mampu untuk melanjutkan kemenangan KO kelima dalam karirnya. Tak lama setelah itu, 1 bulan kemudian Herrera mendapat kesempatan untuk merebutkan sabuk WBA Asia. Dan sejak inilah Herrera mulai mewarnai rambutnya dengan mencolok, yang nantinya akan menjadi identitasnya. Hari itu lawannya yakni Mark John Yap, petinju pengalaman dari Filipina yang sudah mengoleksi 34 kemenangan. Tak peduli status sang lawan, malam itu seperti biasa Herrera tampil memukau. Dan ia ingin menguasai jalannya pertandingan sejak awal. Beruntung saja malam itu sang lawan masih kokoh bertahan meski sudah dibombardir sejak awal. Setelah melalui 10 ronde penuh, Herrera meraih kemenangan meyakinkan. Dan inilah sabuk pertama dalam karirnya. Namanya yang kian melambung di Timur Tengah sana, kini sorotan media mulai tertuju padanya. Bahkan Herrera kini menjadi laga partai utama dalam perebutan sabuk juara WBC Internasional yang kosong. Dan lawannya yakni Pablo Robles, petinju tangguh asal Meksiko. He's taking the title back to Mexico. Duel dua petinju muda itu begitu sengit sejak awal, dan keduanya saling jual beli serangan. Lawan kali ini benar-benar brutal dan Herrera menggunakan counter attack atau serangan balik. This is a crazy exchange. One of these guys might Really opening up now. This fight's really coming up. Hey! Oh my days! Huge one. Herrera malam itu benar-benar mengacak-acak pertahanan petinju Meksiko itu. Bahkan matanya sampai tak bisa melihat. Serangan baliknya sangat ampuh mencuri poin di setiap rondenya. He's super hurt. He's super hurt. Oh my days. Melihat kondisinya yang kian parah, akhirnya Robles saat mau masuki ronde ke-7, dia memilih untuk menyerah. 2 bulan kemudian, Herrera kembali memakan korban dan orang yang dibuat hancur mukanya yakni Mauro Perón, petinju Argentina. Banyaknya serangan combo yang ia lancarkan hingga wajah sang lawan sampai mengeluarkan saus. Hingga tim medis memilih untuk menghentikan laga. Dirasa lawannya kurang menantang, di laga ke-10 dia dipertemukan dengan petarung tangguh asal Filipina, Hermanito de la Torre, yang memiliki rekor 22 kemenangan. Meskipun lawannya berhasil bangkit, namun Herrera terus membantainya sampai ke akar-akarnya. Dan di ronde ketiga, Herrera kembali mengakhiri laga dengan adegan berbahaya. Jeff O'Forry, satu nama lagi yang mencoba merampas sabuknya. Bahkan keduanya sempat memanas. Saat di awal laga, keduanya masih saling menjejaki kekuatannya. Namun di ronde kedua, barulah Herrera mulai tancap gas.
title fight between Jadir Herrera and Ofori from United Kingdom. Bahkan pukulannya mampu meruntuhkan Jeff. And a beautiful good uppercut by Herrera. Knocks down Ofori. Dan di ronde keempat inilah Herrera mengakhiri laga dengan kemenangan TKO. And Herrera lands 2 left hands. And Herrera bleeds, yes. Ofori hard. And he's going in for the kill. And the ref stops it. Di awal tahun 2024, ia dipertemukan dengan Ulises Suarez Ortega, petinju Meksiko yang membawa 13 kemenangan. Seperti biasa, sejak bel dibunyikan, Herrera menunjukkan dominasi dengan serangan jab andalannya. Slow and flat-footed fighter, but I'm a little curious on what he can do back, which is a little. Melihat lawannya berbahaya, Herrera mengubah mode serangannya. Dan ya, satu pukulan body shot-nya langsung membuat sang lawan menyerah. It allows you to do a lot of things, you know. Yep. Oh, looks like a strong body shot that was landed by Herrera. Dan sejak kemenangan inilah, akhirnya promotor besar dari Inggris, yakni Frank Warren, pemilik Queensberry Promotion, tertarik untuk mengontraknya. Dan mereka langsung membawanya ke Eropa. He comes obviously via Cuba originally. 21 years old, super featherweight, incredibly talented, 14-0, 12 knockouts. This kid is a special. Bersama dengan promotor besar, sorotan media langsung tertuju pada bocah 20 tahun itu. Juni 2024, Herrera dipertemukan dengan Andres Navarrete, petinju Kolombia yang berpengalaman. Sejak bel pembuka, petinju Kolombia itu langsung menyerang bak banteng kesetanan. Namun serangan balik yang sangat cepat Herrera mampu meredamnya. Andres melawan, namun Herrera langsung membuatnya tak berdaya. Satu laga di panggung besar tentu masih belum cukup meyakinkan penggemar tinju. Oktober 2024, Herrera kembali berlaga di panggung megah dan ditonton ribuan warga Inggris. Lawan kali ini yakni Oliver Flores, petinju yang jauh lebih berpengalaman. 22-year-old Herrera, Herrera with due measure for his respect after a little. Flores mencoba menekan, namun Herrera masih mampu mendekte serangannya. First round, Paul. What Herrera's got to do is just establish that jab. Kecepatan dan pergerakan Herrera membuat pengamat tinju langsung menilai bahwa bocah 20 tahun itu siap menjadi ancaman di kelasnya. Kemenangan ini bukan hanya soal sabuk juara, tapi sebuah sinyal bahwa ancaman dari seberang sudah datang. 6 bulan kemudian, lawan Herrera mulai kelas atas dan kali ini lawannya yakni Jose Macias Enriquez, petinju tangguh Meksiko yang sudah mengoleksi 22 kemenangan. Melawan petinju top tentu bukan perkara mudah. Dan Herrera kali ini mendapat perlawanan sengit. Herrera menggunakan serangan balik andalanya untuk melawan. Herrera tipe petinju yang sangat terukur. Dia menyerang di saat waktunya tepat. Petinju Meksiko mencoba bermain lebih agresif, namun semua masih bisa diatasi. Kecerdasan seorang Herrera tak perlu diragukan lagi, baik pertahanan maupun serangan baliknya. Dan di ronde ketujuh inilah Herrera semakin menggila hingga memancing wasit untuk turun tangan. Kemenangan ini membuat nama Herrera mulai diperbincangkan di kancah dunia tinju. Awal tahun 2026, Herrera mendapat kesempatan untuk merebutkan sabuk WBC interim di kelas ringan. Dan lawannya yakni Ricardo Nunes, petinju Panama yang rajin menang KO. Melawan Raja KO tentu bukan perkara mudah. Bahkan di ronde pertama, Herrera dibuat terjatuh. Beruntung ia masih mampu bangkit.
Tak ingin pulang dengan kekalahan, Herrera mulai bangkit dan ia menunjukkan dominasinya. Serangan yang ia bangun begitu berbahaya dan itu membuat sang lawan kewalahan. Dan puncaknya saat di ronde ke-8, pukulan kejam Herrera membuat sang lawan langsung tak berdaya. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa bocah 20 tahun itu sangatlah berbahaya. Pendapat kalian Sobat Fighter, apakah Jadir Herrera mampu bersaing di papan atas? Boleh Anda komen di kolom komentar. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton hingga akhir video. And see you next time, Mator Saka Langkong. One of the most highly anticipated